Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Isnini Agassi, NIM saya 22821 33112. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 8 semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pelajaran Ekonomi Islam Global. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan ekonomi Islam pada negara Singapura. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Singapura menjadi sebuah negara yang merdeka pada tahun 1965. Dan umat Islam merupakan suatu agama minoritas di tengah masyarakat yang mendominasi dengan Cina. Modernisasi dan pembangunan yang begitu pesat serta ekonomi global modern yang berlangsung di negara ini salah satu faktor penyebab lajunya arus migrasi tenaga kerja dari berbagai belahan dunia ke negara Singapura ini, hingga menambah keragaman etnis, budaya, dan agama di Singapura ini. Umat muslim di negara Singapura ini hanya menjadi 15% dari jumlah seluruh penduduk di Singapura. Negara Singapura menjadi netral dalam permasalahan agama, tidak mendukung orang untuk beragama apapun, karena agama menjadi urusan pribadi atau urusan individu. Pemerintah tidak memiliki hak atau kewajiban untuk mengatur setiap masyarakat atau warganya untuk memihak atau untuk memasuki suatu agama. Dan Singapura telah menyediakan lembaga dari tiap agama untuk mengurus umatnya masing-masing. Selanjutnya, mengenai perkembangan ekonomi Islam di negara Singapura, ada dua hal yang amat sangat mendasar. Yang pertama adalah tumbuhnya ekonomi Islam yang progresif dalam persaingannya dengan ekonomi konvensional. Dan yang kedua adalah tantangan maupun konstantasi nilai ideologis ekonomi Islam sebagai ekonomi alternatif di tengah keterpurukan sistem ekonomi kapitalis. Authority of Singapore atau MAS terbukti dengan didirikannya Islamic Bank of Asia di Singapura atas persetujuan MAS. Ekonomi Singapura yang campuran antara kapitalis dan sosialis sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonominya. Kontrol pemerintah dan penerapan sistem pasar bebas adalah kekuatan utama dari ekonomi negara Singapura. Untuk memperluas jaringan kerjasama ekonomi, pemerintah Singapura menciptakan keseimbangan antar para investor lokal dengan investor asing mengenai investasi asing. Dan Singapura juga memiliki kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah, di mana Singapura dituntut untuk bekerja sama menggunakan hukum Islam. Pemerintah Singapura semakin serius memantau perkembangan ekonomi Islam dengan berhasilnya SWF, FDI, petrodollar yang kemudian menarik minat bisnis yang tinggi dalam ekonomi Islam di Singapura. Sebentar, sebelum lebih lanjut, apa sih SWF, FDI, dan petrodollar itu? SWF, Sovereign Wealth Fund. Menurut IMF, SWF adalah kumpulan modal atau dana yang dikendalikan oleh pemerintah atau badan pemerintah terkait yang melakukan investasi terhadap aset negara lain untuk mencari keuntungan di atas free rate of return. SWF secara eksplisit maupun implisit bertujuan untuk melakukan investasi dalam ekonomi domestik atau regional.
SWF memiliki berbagai bentuk termasuk cadangan devisa, dana stabilisasi, dana pembangunan, dan badan usaha milik negara yang digunakan sebagai alat diverifikasi dan meningkatkan human capital, semisalnya dengan membuat garis spesialisasi ekonomi dalam jasa keuangan. Uni Emirat Arab, Singapura, Arab Saudi, Cina, Australia adalah negara-negara yang memiliki SWF dengan dana yang melimpah. SWF dengan dana besarnya berpotensi melakukan takeover atau pengambil alihan perusahaan-perusahaan di negara maju. Dana cadangan yang dimiliki pemerintah Singapura sudah termasuk aset yang dikelola oleh saham di berbagai perusahaan besar di luar Singapura. Dari grafik tersebut, terlihat jelas bahwa Singapura dan Timur Tengah merupakan raksasa SWF dunia. Singapura yang mempunyai peran sebagai pusat keuangan internasional memiliki kepentingan ekonomi untuk menarik FDI dan SWF besar-besaran dari GCC. Lalu yang kedua adalah FDI, Foreign Direct Investment, adalah berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh berbagai negara untuk mengatur investasi asing mereka. Kebijakan ini memainkan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan investor asing. Mereka biasanya dipengaruhi oleh FDI yang berada di suatu negara dan membuat keputusan berdasarkan kebijakan di negara tersebut. Jika kebijakan tersebut cocok dan menguntungkan bagi perusahaan mereka, maka perusahaan akan berinvestasi di negara tersebut. Kebijakan investasi asing di Singapura dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dijadikan bahan pertimbangan investor dalam perusahaan investasi milik pemerintah Singapura, yaitu Government of Singapore Investment Corp atau GIC, dan termasuk holdings. Dan yang ketiga adalah petrodolar, adalah julukan bagi negara yang memiliki pendapatan terutama dari pertambangan minyak bumi dan gas alam. Ekonomi Islam di Singapura yang semakin berkembang pesat karena negara pengekspor minyak, khususnya negara-negara Gulf Cooperation Council, memiliki dua opsi ketika akan menempatkan petrodolar mereka. Pertama, petrodolar mereka dapat digunakan untuk impor barang dan jasa. Kedua, petrodolar dapat digunakan untuk membeli aset asing di pasar modal internasional. Berkembangnya sektor perbankan Islam, Singapura menjadi pusat industri keuangan Islam atau Islamic Financial. Ternyata tidak main-main untuk mencenangkan tekadnya tersebut. Negara dengan penduduk dan pemerintah yang mayoritasnya non-muslim menempatkan diri sebagai pusat pengelola dana-dana syariah dengan sistem Islam. Saat ini Singapura terkenal sebagai negara yang berkiblat kepada barat. Dan sistem ekonomi Islam cukup berhasil diterapkan di Singapura. Terbukti dengan didirikannya Islamic Bank of Asia pada tahun 2007 dengan kemudahan regulasi yang diberikan oleh MAS. Sistem ekonomi Islam dalam perbankan syariah di Singapura yang ditandai dengan kemunculan Bank Syariah Internasional maupun Bank Konvensional Singapura mendirikan cabang khusus syariah. Tentunya menawarkan layanan-layanan bank syariah seperti Bank DBS, Maybank, HSBC, OCBC Bank, dan Nur Islamic Bank. Keberadaan bank internasional ini
Keberadaan bank internasional ini dipahami sebagai tertarikan investor pada pasar keuangan dan jasa berbasiskan Islam di Singapura. Perbankan Islam di Singapura tersusun secara terencana dan berhati-hati untuk mempercepat perkembangan ekonominya. Baiklah, begitu penjelasan mengenai perkembangan ekonomi Islam pada negara minoritas Islam, yaitu negara Singapura. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun ada kekurangan. Terima kasih atas Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.